Istrinya itu adalah Sherin Taria binti Haji Sudirman. Sedangkan tergugat Sumi Zola bin Haji Zulkifli Nurdin. Perkapan Pak kalau boleh tahu Pak? Itu gugatan masuk tertanggal 26 bulan Maret 2020. Kemudian penetapan majelis hakim langsung pada hari itu juga tanggal 26 bulan Maret 2020 oleh majelis hakim, mulai disidangkan tanggal 17 bulan 6 bulan Juni 2020. Kenapa? Karena hari itu terpotong adanya COVID-19 sehingga persidangan di waktu itu ditunda dan baru dilanjutkan kembali pada tanggal 17 bulan 6 2020. Alasannya sendiri apa? Kalau alasan dari gugatan istrinya di sini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Penggugat itu adalah istri Sherin, tergugat itu adalah Sumi Zola. Yang kedua, kurang perhatian dari pihak tergugat kepada penggugat. Itu alasannya. Di situ diungkap Pak, sejak kapan itu Pak cekcoknya? Cekcoknya ini tidak dijelaskan di sini sejak kapan-kapannya. Cuman hanya itu saja, bahwasanya gugatan itu diajukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Faktor ekonomi ada? Faktor ekonomi tidak ada disebutkan, hanya tidak ada perhatian atau kurang perhatian. Dan mungkin saja kurang perhatian itu karena kondisi dari tergugat seperti itu ya. Kami sebagai humas hanya ada mendapatkan data tentang masuknya gugatan dengan nomor perkara 1244 /Perdata G 2020 PAJS nomor perkaranya. Pak, dalam gugatan itu apakah hak asuh anak dan harta gono ini dicantumkan juga Pak? Oh tidak, di dalam gugatan ini tidak dicantumkan tentang gugatan hak asuh anak dan harta gono kini. Jadi hanya gugatan cerai saja, jadi tidak kumulasi. Kalau kumulasi itu kan gugatan cerai, gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Ini di sini ansih hanya gugatan cerai saja. Tapi dalam perjalanannya ketika nanti dalam persidangan, apakah kedua hal itu bisa digugat dalam persidangan nantinya? Kalau mengenai masalah gugatan, kita nanti pasti akan berpatokan dengan surat gugat ini. Kalau di dalam surat gugatan ini hanya menggugat tentang perceraiannya saja, maka itu saja yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Sedangkan kalau mengenai gugatan hak asuh anak atau gugatan harta gono gini, itu bisa diajukan dalam persidangan yang lain. Jadi ada mengajukan gugatan baru. Tapi dari pihak tergugat ada keberatan nggak? Saya kemarin mendapatkan informasi dari hakim, dari majelis hakimnya, ketua majelis, melalui kuasa hukumnya tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Berarti nggak ada upaya untuk mempertahankannya si tergugat ini? Mengenai upaya mungkin nanti diserahkan kepada yang bersangkutan, upayanya bagaimana. Tetapi ketika ditanyakan oleh ketua majelis kepada pihak kuasa hukum dari tergugat, menyatakan bahwa tergugat itu ia atau melalui kuasa hukumnya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan penggugat istrinya. Ada kemungkinan langsung first take atau mengikuti proses persidangan? Mengikuti proses persidangan karena memang kedua-duanya hadir di persidangan, yaitu kuasa hukumnya dari kedua belah pihak. Kalau first take itu apabila salah satu pihak, terutama itu tergugat, tidak pernah hadir di persidangan, maka itu nanti prosesnya dengan pemeriksaan first take. Ya, ada masalah ya Pak, meskipun kondisi tergugat sendiri masih berada di tahanan. Nampaknya tidak ada masalah itu, karena memang dari gugatan itu sendiri berkisar alasannya hanya sekedar perselisihan dan pertengkaran.
Pak, dalam gugatan ini ada tuntutan mengenai nafkah untuk kedua anaknya atau gimana? Biasanya kalau untuk tuntutan nafkah itu di dalam gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Tetapi di sini ya tadi kan sudah dijelaskan untuk mengenai masalah nafkah hadona ataupun hadona itu sendiri dan harta gonogini tidak digugat di dalam gugatan ini, hanya cerai saja. Oleh karenanya mengenai nafkah hadona pun oleh pihak penggugat di dalam gugatan ini tidak disebutkan dan tidak dituntut. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,